Seperti kata Om Warren Buffett, butuh waktu 20 tahun untuk membangun reputasi dan hanya butuh waktu 5 menit aja untuk menghancurkannya. Kurang lebih hal ini yang sedang dialami oleh PT Joska Finansial Indonesia yang bergerak di bidang perencanaan keuangan. Kasus mulai menjadi sorotan publik setelah klien satu persatu angkat bicara dan mengakui bahwa penempatan dana dilakukan secara serampangan dan berujung pada kerugian yang besar. Salah seorang klien bahkan mengaku telah dirugikan kurang lebih 800 juta rupiah. Dan itu uang semua ya para pemirsa. Sudah sejauh mana kasus ini berjalan dan bagaimana agar kita tidak rugi dan dapat meminimalisir risiko investasi di kemudian hari. Akan kami ulas dalam belajar dari kasus Joska. Hari Jumat pekan lalu mungkin tidak menjadi happy weekend ini bagi Joska karena Satgas Waspada Investasi telah memberhentikan kegiatan operasi Joska setelah diduga merugikan klien dan juga dari pengaduan klien pada Satgas Waspada Investasi, Joska yang berstatus penasehat investasi dilaporkan juga mengelola dana klien layaknya manajer investasi. Nah, mari kita lihat di sini laporan yang sudah dihimpun oleh tim Satgas Waspada Investasi dan diinformasikan langsung oleh Ketua SWI atau SWI Satgas Waspada Investasi Tongam L. Tobing yang mengatakan bahwa adanya pengaduan dari masyarakat dan memang ada kecenderungan diduga Joska ini selain memberikan nasihat keuangan atau investasi juga melakukan eksekusi atau pengelolaan dana nasabah dan ini perlu dicek kembali. Jadi kepastiannya seperti apa masih juga nanti akan kita tunggu update-nya dari OJK langsung. Nah, kemudian di sini kita melihat mungkin masyarakat awam juga masih kurang paham di sini terkait dengan apa sih sebenarnya perbedaan perencana keuangan dan juga manajer investasi sehingga ini ada beberapa pendapat yang kami himpun terkait dengan perbedaan-perbedaan tersebut dan juga dari para ahli-ahli dan juga analis di sini. Yang pertama ada dari Wawan Hendrayana yang dari Head of Investment Research Infovesta Utama yang mengatakan bahwa perencana keuangan itu tugasnya adalah membantu merencanakan investasi dan membantu proyeksi ke depannya seperti apa. Tetapi fungsi investasi untuk pembelian saham di reksadana ini harus menggunakan jasanya MI. Jadi kalau tidak punya izin manajer investasinya nggak boleh sebenarnya ya. Kemudian hal ini dilanjutkan oleh Chairman dan Presiden Asosiasi Perencana Keuangan Indonesia Aidil Akbar Majid yang mengatakan bahwa perencana keuangan tidak dalam kapasitas untuk mengelola uang klien ataupun melakukan transaksi jual beli portofolio, apalagi ini bagian yang terpenting ya, apalagi melakukannya dengan kuasa penuh meskipun telah diberi kuasa oleh nasabah. Beberapa klien mengatakan bahwa klien sudah menandatangani sebuah klausul khusus di sini atau perjanjian khusus bahwa nantinya ini akan akun untuk investasi mereka, rekening dana investasinya akan bisa diberikan kuasa kepada pihak Joska di sini ataupun pihak-pihak yang sudah ditunjuk oleh Joska untuk kemudian dikelola. Tapi berdasarkan penjelasan ini berarti sudah jelas ya, tidak boleh walaupun sudah diberikan kuasa karena keputusan investasi tentunya tetap berada di tangan Anda sebagai investor. Nah, mari kita lihat pada slide selanjutnya ini seperti apa kemudian pendapat-pendapat dari dan juga dugaan-dugaan pelanggaran terkait juga dengan apa yang terjadi dengan Joska saat ini. Satgas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menyebutkan berdasarkan Bareskrim, Joska diduga melakukan pelanggaran terhadap 3 aturan undang-undang, yakni Undang-Undang Pasar Modal, Undang-Undang ITE, dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Selain itu, terdapat 3 masukan tambahan dari 3 lembaga. Nah, ini diantaranya yang pertama dari BKPM ini yang mengatakan dengan jelas Joska belum memiliki izin yang didaftarkan melalui online single submission. Jadi OSS-nya belum ada, jadi secara legal sebenarnya belum boleh melakukan transaksi untuk perdagangan bagi para nasabahnya, di mana di sini juga dikatakan Joska hanya mendapat izin sebagai penyedia jasa pendidikan lainnya, hanya jasa pendidikan saja ya. Kemudian dari Bareskrim pun mengatakan di sini Joska diduga melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Pasar Modal, ITE dan juga Perlindungan Konsumen. Sesuai dengan Undang-Undang Pasar Modal, Joska yang melakukan bisnis penasihat keuangan dikategorikan ilegal karena tidak memiliki izin. Kembali lagi seperti dengan yang dikatakan oleh BKPM. Dari Kemendak pun juga mengatakan seperti itu. Dikatakan bahwa Joska harusnya mendapatkan izin sesuai dengan bidang usahanya, di mana harusnya tidak hanya mengantongi nomor induk berusaha tetapi juga izin yang sesuai dengan kegiatan usaha. Kembali lagi, regulasinya seperti apa, legalitasnya seperti apa supaya kemudian dapat beroperasi layaknya usaha-usaha finansial yang sudah berjalan selama ini. Nah, kemudian hukumannya seperti apa? Ini hanya perkiraan saja karena masih belum kita ketahui sejauh
sejauh apa kasus ini berjalan hasil dari investigasi OJK sendiri, tapi di sini sudah diproyeksikan apabila ada pelanggaran Undang-Undang Pasar Modal, itu tindak pidananya di pasal 103, di mana di sana ancaman hukumannya bisa sampai 5 tahun atau dengan denda 5 miliar. Nah, tapi kalau kita pikir-pikir, denda 5 miliar dengan dana daripada para klien yang kemudian sudah menghilang, apakah setimpal? Ini yang menjadi pertanyaan. Nanti akan kita lihat bagaimana kelanjutan kasus daripada investigasi pada Joska. Dan selain lembaga-lembaga yang sudah saya sebutkan ini, setidaknya ada 13 kementerian dan lembaga yang sudah berkoordinasi untuk menangani kasus ini. Artinya masih panjang ini bro ya kayaknya ceritanya. Nah, mari kita lihat pada slide yang selanjutnya. Yang paling penting adalah bagaimana caranya kita belajar dari pengalaman yang terjadi di Joska. Ini adalah beberapa tipsnya. Yang pertama, untuk lebih aman berinvestasi di bidang saham ya maksudnya. Yang pertama adalah profil risiko Anda harus pahami. Ada 3 profil risiko tentunya dan sering kami informasikan juga melalui cnbcindonesia.com, di mana ada yang moderat, ada yang agresif, kemudian ada juga risiko-risiko yang paling bawah di situ, di mana di bawah moderat berarti yang aman-aman saja, yang tenang-tenang saja gitu ya. Yang menjadi menarik adalah banyak daripada para klien di sini yang kemudian berinvestasi menempatkan dananya melalui arahan daripada Joska. Rekening dana nasabahnya atau rekening dana investasinya di sana dibelikan sebuah saham yang baru saja IPO, di mana tentunya kalau perusahaannya baru IPO, risikonya ini pun juga dikatakan cukup tinggi. Ini juga disebutkan oleh Head of Education dari Phillip Securitas sendiri yang mengatakan bahwa kalau kita investasi itu pasti ada risikonya. Nah, kemudian kalau kita belum memahami atau belum bisa melihat track record daripada perusahaan yang baru IPO ini, tentunya ini akan memberikan risiko yang cukup tinggi juga bagi mereka yang baru berinvestasi di bidang saham. Sehingga Anda harus memahami profil risiko Anda. Tidak masalah sebenarnya membeli saham yang dikatakan risk profile-nya cukup tinggi, tapi ini harus disesuaikan dengan kekuatan jantung Anda. Seberapa kuat jantung Anda, kemudian melihat pergerakan saham yang naik turun ya. Kemudian kita melihat yang kedua di sini diversifikasi portofolio. Jadi kalau mau beli saham jangan cuma beli di satu perusahaan saja atau satu emiten saja, karena tentunya kalau satu emiten tersebut jatuh ya habis investasinya ya. Sehingga kalau bisa disarankan Anda memiliki portofolio 4 sampai 5 emiten yang Anda kelola kemudian di sana untuk mengamankan investasinya ke depannya. Nah, kemudian yang ketiga di sini prinsipnya sederhana ya, kalau kita investasi saham belinya itu murah, jualnya mahal. Tapi yang terjadi di kasus Joska ini banyak daripada para klien itu yang dibelikan saham yang dikatakan mahal. Nah, emiten yang dibelikan oleh yang kemudian ditransaksikan di akun dana nasabah Joska itu adalah emiten LUCK yang baru saja melantai di bursa, dan pada saat itu kalau dilihat dari sisi mahal atau murahnya, banyak daripada klien yang dibelikan pada saat LUCK ini di harga kurang lebih 1.400-an. Nah, 1.400-an ini kalau kita bandingkan dengan emiten-emiten lainnya, ini ya kita biasa menilai dari price to earning ratio di sini, di mana pada saat itu di harga 1.400 price to earning ratio-nya berada di angka 137 kali. Nah, kalau kita bandingkan misalnya dengan perusahaan-perusahaan sejenis yang bergerak di bidang yang sama, misalnya Metrodata, ada Astragrafia juga, mereka hanya belasan aja, kurang lebih belasan ya, bahkan tidak sampai 20 atau 30 pada kala itu. Sehingga dari sini terlihat bahwa pada saat itu LUCK ini dikatakan mahal karena pernya berada di angka 137. Nah, sehingga ketika mau dijual tentu saja akan sulit untuk dijual karena sudah dianggap terlalu mahal oleh para investor. Arahnya cuma satu, kalau emiten itu dinilai sudah terlalu mahal, arahnya adalah ke bawah, akan dimurahkan kembali ya. Maka investor ini akan berusaha untuk menjual untuk mendapatkan profit atau melakukan aksi profit taking kalau harga sahamnya sudah terlalu mahal. Yang keempat, di sini ada level toleransi risiko. Biasanya ini tergantung lagi dari Anda, bisa mentoleransi risiko berapa persen, apakah 10% atau 20% atau 30%. Yang terjadi pada klien-klien Joska banyak dari mereka yang sudah mengalami potensial loss senilai 70 hingga 80%. Pertanyaannya sederhana, kok nggak di cut loss ya bro waktu masih minus 30%? Nah, ini nanti akan kami update lagi jawabannya seperti apa. Kemudian yang kelima, waspada volume dengan transaksi kecil ya. Karena kalau kita melihat di tahun 2019 lalu ketika harga daripada emiten LUCK ini masih di kisaran 1.800, kurang lebih di bulan Agustus
hingga Oktober di sana ada sempat terjadi penurunan sekitar 21,9%. Dan ini yang menggerakkan volume transaksinya kurang lebih hanya 21 juta. Artinya volume transaksinya tinggi dan ada apa sebenarnya di balik LOCK? Kenapa dengan dana 21,9 juta ini kurang lebih 21 juta ini bisa menurunkan harga sahamnya senilai sejauh 21,9%. Dari 1.800 ini kurang lebih turun ke 1.400-an. Dan inilah yang juga masih menjadi pertanyaan dari para investor. Tetapi Anda yang belum bertransaksi mungkin bisa melihat poin-poin ini terutama pada volume transaksi yang kecil karena tentunya volatilitasnya tinggi. Tidak hanya di Joska, kita juga melihat di sini ada beberapa kasus kegagalan investasi di bidang saham di mana yang terjadi. Yang pertama yang dapat kami himpun adalah pemalsuan website dari Trimegah Sekuritas. Ada beberapa oknum yang sudah berhasil diamankan oleh kepolisian di sana memalsukan website dari Trimegah Sekuritas. Sehingga banyak orang yang terkecoh mengira bahwa website yang sudah dibuat ini adalah satu website yang legal tapi ternyata ilegal di sana. Jadi banyak dana yang kemudian hilang akibat kasus tersebut. Dan yang kedua tentunya Jiwasraya. Ini tentunya juga terjadi karena adanya potensial loss yang terjadi sekitar 13,7 triliun rupiah pada saat itu karena proporsi penempatan investasinya juga yang dikatakan serampangan. Sehingga tentunya kalau serampangan risikonya pasti akan sangat besar. Agak ironis ya mendengar kasus-kasus ini, sobat-sobat juangku yang sudah capek-capek mengumpulkan uang dan kemudian mempercayakan kepada para financial planner. Kenapa? Karena klien atau bahkan mungkin Anda yang sudah dirugikan tentu sebelumnya memilih Joska sebagai perencana keuangan karena adanya rasa percaya. Selain itu juga memilih karena berharap kondisi finansial Anda bisa lebih baik di kemudian hari. Namun sayang dana atau modal yang Anda investasikan justru terkuras karena aksi serampangan sang perencana keuangan. Kondisi ini tentu membuat beberapa klien berpikir apakah ini yang dinamakan serigala berbulu domba, dan juga beberapa klien juga akhirnya bertanya-tanya. Joskanya sudah berbicara dengan OJK, tapi kira-kira dananya atau uang yang sudah mereka kumpulkan ini kapan kembalinya?